Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk beraktivitas seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Baik, untuk hari ini kita sudah memasuki materi terakhir yaitu tentang materi analisis korelasi sederhana. Apa yang dimaksud dengan analisis korelasi ya? Korelasi di sini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui derajat keeratan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Namun di sini bukan menentukan hubungan sebab akibat ya, sama-sama hubungan, cuma kalau hubungan sebab akibat berarti kita bicara pengaruh. Nah, pengaruh itu bicara tentang regresi. Ya, makanya di sini ada perbedaan antara regresi dengan korelasi ya. Korelasi memang hubungan, namun hubungan di sini bukan berbicara tentang sebab akibat, gitu ya. Korelasi tidak menjelaskan pengaruh ya, melainkan hanya hubungan saja. Hubungan X terhadap Y. Contohnya, hubungan X dengan Y biasanya menggunakan kata dengan kalau yang korelasi. Tapi kalau regresi itu terhadap biasanya ya. Jadi misalkan pengaruh minat membaca terhadap hasil belajar, berarti itu regresi. Tapi kalau di sini kita bahas tentang korelasi, maka contoh suatu judul yang mencerminkan bahwa judul ini mewakili dari jenis korelasi biasanya hubungan minat membaca dengan hasil belajar atau hubungan motivasi belajar dengan keaktifan siswa. Baik, selanjutnya tujuan analisis korelasi yang pertama adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel ya. Jadi hubungan di sini antara X dan Y. Apakah ada hubungan antara X dan Y? Yang kedua, untuk mengetahui arah hubungan, ya, arah hubungannya positif atau negatif, ya. Jadi hubungan positif di sini artinya kalau kita nanti melakukan analisis, hasilnya itu nilainya positif, ya. Kalau kita cek, kalau hasilnya, kita analisis hasilnya adalah negatif, maka berarti hubungan negatif. Contohnya apa? Hubungan positif. Contohnya, misalkan keaktifan siswa, hubungan keaktifan siswa dengan prestasi belajar. Kalau yang negatif ya, kalau yang positif ya, jadi hubungan keaktifan siswa dengan hasil belajar, jadi siswa tambah aktif, maka hasil belajarnya akan tambah naik. Tapi kalau yang negatif, contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, hubungan antara eh, ilmu ya, antara misalkan orang yang berilmu dengan sikap sombong, misalkan ya. Jadi orang yang tambah berilmu maka sikap sombongnya tambah turun. Jadi ilmunya tambah naik, kesombongannya tambah turun. Tapi kalau ilmunya sedikit tambah menurun, maka kesombongannya akan tambah naik. Ada juga hubungan ini, contohnya permintaan dan harga, gitu ya. Permintaan tambah banyak, maka harganya akan tambah naik. Nah, ya, kalau hubungan positif ya, jadi kalau naik, X-nya naik, maka Y-nya naik. Tapi kalau hubungan negatif seperti yang tadi gitu ya, jadi contohnya misalkan X-nya naik, Y-nya turun. Atau sebaliknya, X-nya turun, Y-nya naik. Ya. Terus selanjutnya untuk mengetahui kuat atau lemahnya hubungan. Nah, di sini ada taraf signifikansi atau ada pedomannya ya. Apakah hubungannya lemah, apakah kuat atau sedang? Di situ ada kriterianya. Nah, sudah ditentukan. Nanti akan saya tampilkan ya. Yang selanjutnya adalah menjadi dasar analisis lanjutan. Misalkan nanti arahnya akan masuk ke regresi. Baik, selanjutnya perbedaan korelasi dan regresi ya. Korelasi di sini jelas mengetahui hubungan ya, kalau dilihat dari tujuannya, korelasi mengetahui hubungan, kalau regresi mengetahui pengaruh gitu ya, atau sebab akibat. Arahnya kalau korelasi ini dua arah ya, kalau regresi itu satu arah. Apa contohnya?
dua arah. Misalkan hubungan minat belajar dengan prestasi belajar. Jadi bisa kita balik ya. Kalau hubungan dua arah berarti hubungan prestasi belajar dengan minat belajar gitu ya. Tapi kalau regresi ini cuma satu arah. Jadi misalkan pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar. Maka hasil belajar tidak bisa dibalik ya. Hasil belajar tidak bisa mempengaruhi minat belajar. Akan tapi yang mempengaruhi hasil belajar adalah cukup minat. Tapi kalau masalah hubungan ada dua arah ya bisa kita balik ya. Yang pertama misalkan hubungan minat belajar dengan hasil belajar, maka hubungan hasil belajar dengan minat belajar. Sebab akibatnya. Jadi kalau aspeknya sebab akibat ini jelas korelasi tidak ada, tapi kalau regresi ini pasti ya. Simbol yang kita gunakan biasanya kalau korelasi ini menggunakan R ya, kalau yang regresi menggunakan alfa dan beta. Jenis korelasi ya, ada korelasi positif, ada korelasi negatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada yang tidak berkorelasi. Berarti tidak ada hubungan, misalkan tinggi badan dengan nilai matematika. Berarti tinggi badan nggak ada hubungannya dengan hasil belajar matematika. Ya kalau hubungan naik, misalkan ya hubungan korelasi positif, kalau X-nya naik maka Y-nya naik ya, minat belajar dan hasil belajar. Tapi kalau korelasi negatif, ya X-nya naik, Y-nya turun atau sebaliknya. Contohnya misalkan waktu bermain ya. Anak banyak waktu bermain, maka hasil belajarnya turun. Tapi kalau anak waktu belajarnya kurang, artinya anak bisa memposisikan diri atau banyak belajar daripada bermain, maka hasil belajarnya akan naik. Jadi waktu bermainnya tambah banyak, hasil belajarnya turun. Tapi waktu bermainnya sedikit, hasil belajarnya akan tambah naik. Terus berdasarkan bentuk hubungan ya, jadi ada linear, ada non-linear ya. Perubahan X diikuti dengan perubahan Y secara proporsional atau sejalan tadi ya. Ada juga hubungan yang tidak linear ya atau non-linear, hubungan tidak berbentuk garis lurus ya. Tidak beraturan ya. Jadi kalau regresi itu jelas beraturan karena kita membutuhkan rumus ya. Jadi kalau misalkan tadi disampaikan kalau S-nya 2, kalau S-nya 1, Y-nya 3, kalau S-nya 2, Y-nya 5 dan itu terus beraturan. Tapi kalau korelasi ini tidak pasti ya. Kalau misalkan S-nya naik 1, Y-nya bisa naik 2. S-nya naik 2, Y-nya bisa naik 10. Jadi di sini tidak beraturan. Tapi yang jelas tetap ada hubungan antara X dengan Y. Berdasarkan skala data, ada teknik korelasi persen product moment, ada Spearman rank ya. Di sini data skala interval atau rasio, kalau yang Spearman di sini ordinal atau peringkat saja. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, yang jelas di sini untuk korelasi yang sering digunakan antara 1 dan 2. Kalau yang 3, 4, 5 ini jarang ya, bahkan tidak ada. Tapi yang sering umum yang saya temukan dalam penelitian, baik artikel jurnal ilmiah ataupun skripsi, itu yang sering adalah nomor 1 atau nomor 2. Yang paling umum, paling banyak ini adalah nomor 1. Misalkan di sini judulnya apa? Hubungan minat membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia. Jadi yang kita bandingkan hubungan minat membaca di sini mungkin kita menggunakan apa namanya menggunakan angket, hasil belajar menggunakan tes. Kita bandingkan nanti ya. Kalau yang di Spearman Ring di sini kita menyusun berdasarkan ring atau apa namanya peringkat gitu ya. Berdasarkan peringkat. Hubungan peringkat keaktifan belajar dengan peringkat hasil belajar. Baik, di sini pengetahuan saja ya. Jadi ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya bisa Anda pahami, bisa Anda pelajari ya. Kalau nominal contohnya mengelompokkan jenis laki-laki dan perempuan ya, jenis kelamin, agama, warna. Kalau ordinal ini seperti pembentukan ini apa namanya peringkat ya, juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Kalau interval ini ada nominal angka gitu, ada angka gitu ya. Jadi ada nilai ujian misalkan 0 sampai dengan 100 tapi tidak menggunakan nominal ya. Tidak menggunakan maksudnya tidak menggunakan desimal ya kalau interval. Tapi kalau rasio ini menggunakan desimal. Misalkan contohnya tinggi badan
saya misalkan 170,63 cm misalkan. Itu ya, itu rasio. Tapi kalau interval ini jelas tidak menggunakan nol, makanya di sini bukan nol absolut ya. Sehingga misalkan rasio itu kan nilainya 80, nilainya 90 gitu ya. Baik, di sini ada contoh ya tentang korelasi. Korelasi persen product moment ya, jadi kita berikan contoh korelasi persen product moment, nanti kita membandingkan dengan T gitu ya, uji T hitung dan T tabel. Yang pertama, korelasi persen digunakan untuk mengukur hubungan dua variabel numerik ya, berskala interval atau rasio, berdistribusi normal, hubungan linier ya. Berdistribusi normal ini syarat mutlak ya. Rumus untuk product moment R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y. Terus dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurangi X sigma X kuadrat. Kalau di sini ya, yang pertama N kali sigma X kuadrat, berarti X kita kuadratkan dulu baru dijumlahkan. Kalau yang di belakang sigma X dulu baru kita kuadratkan. Terus dikali dengan N sigma Y kuadrat. Jadi Y kita kuadratkan dulu baru dikali N dikurangi sigma XY. Ya. Jadi sigma XY-nya atau kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan. Baru kita lihat apakah signifikan antara korelasi di sini, kita gunakan T ya. Maka uji T di sini T sama dengan R, R yang di atas ya, product moment R, dikali akar N dikurangi 2, dibagi R, 1 dikurangi R kuadrat. Ya, dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. Ya. Syaratnya di sini kita ketahui kalau T hitung lebih dari T tabel maka signifikan. Baik, di sini ada contoh. Nah, ada kriteria atau interpretasi untuk korelasi product moment ya, persen product moment. Di sini ada 1 2 3 4 5. Jadi tabel R ya, tabelnya untuk interpretasi. Kalau nilainya nanti ketika kita hitung R-nya di situ ya 0,00 sampai 0,19 berarti hubungannya sangat rendah atau sangat lemah. Kalau misalkan hasil R-nya kita hitung yaitu 0,20 sampai 0,39 maka rendah. Tapi kalau misalkan didapatkan 0,40 sampai 0,59 maka sedang. Misalkan ya nilainya R 0,45 berarti termasuk sedang ya. Antara 0,60 sampai 0,79 ini kuat. Nah, yang paling kuat itu 0,80 sampai dengan 1. Jadi tidak mungkin hasil R ini lebih dari 1. Sehingga nanti ketemu misalkan dapatkan data R-nya, hasil hitung R 0,90 berarti masuk yang mana? Berarti masuk antara 0,80 sampai dengan 100, berarti hubungannya sangat kuat. Baik, di sini ada contoh. Misalkan suatu judul penelitian, misalkan hubungan minat baca ini variabel X dengan hasil belajar bahasa Indonesia ini variabel Y. Pada siswa kelas 2 SD. Jadi variabel X-nya minat membaca, saya mungkin untuk mendapatkan data ini menggunakan angket. Jadi untuk siswa 1 mendapatkan nilai 60 untuk angket minat baca ya. Siswa 2 65, siswa 3 70, siswa 4 75, siswa 5 80. Sedangkan hasil tes setelah saya menggunakan pembelajaran ya tadi ya. Setelah pembelajaran setelah saya ambil data dari hasil tes siswa, kita cek ternyata untuk siswa yang nomor 1 yang minat bacanya 60 mendapatkan nilai hasil tesnya adalah 61. Siswa 2 66, siswa 3 72, 77, 81 yaitu siswa 5. Maka ada soal di sini ya. Satu, buatkan hipotesis ya, rumus H0 dan H1. Yang kedua, tentukan hubungan korelasinya, positif atau negatif, dan seberapa kuat korelasinya. Ya. Yang C, hitung koefisien signifikansinya. Koefisiennya seperti apa. Baik, cara menyelesaikan soal yang di sini, kita buat contoh tabel ya. Jadi yang pertama kita buat hipotesisnya H1 dan H0 ya. H0 itu jelas menggunakan kata tidak ada hubungan minat baca dengan hasil belajar. Kalau H1 ya, hipotesis alternatif
menyatakan ada hubungan minat baca dengan hasil belajar. Maka kalau kita lihat di sini, nanti akan ada yang ditolak, tentunya juga akan ada yang terima. Kalau yang diterima H0 berarti H1 yang ditolak. Kalau yang diterima H1 maka H0 akan ditolak. Maka gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita tentukan hubungan korelasinya, yaitu kita menggunakan bantuan tabel. Ya, kita tulis X dan Y. Setelah itu kita tulis X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Karena di dalam rumus korelasi, ya, rumus korelasi di situ yang menggunakan produk momen ada ini XY, X, ya, X dengan X kuadrat dengan Y kuadrat. Jadi bagaimana cara kita membuat tabel ini? Ya, ini salah satu contohnya. Sudah saya siapkan cara menghitung menggunakan tabel, ya, biar cepat. Jadi yang pertama kita gunakan ini mencari X. Ini kan X, ya, dan ini Y. Sebenarnya tidak. Jadi di sini X kuadrat maka sama dengan kita klik yang ini. Nah, ini kuadrat. Jadi kalau kuadrat pangkat 2 berarti kita ketik 2. Enter. Ya, kita setelah itu tarik ini. Selanjutnya Y juga sama seperti beberapa materi yang sudah saya jelaskan. Y di sini kita klik Y, kuadrat tandanya ini. Kalau kuadratnya 2 kita ketik 2, enter. Setelah itu tinggal kita cari tanda plus, kita tarik saja. Setelah itu XY. XY ini X kali Y sama dengan kita klik saja X kali itu bintang ini, ya. Y yang ini. Setelah itu enter. Nah, tinggal kita cari tanda plus, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita tinggal jumlahkan saja, ya, menggunakan sigma ini, ya, kita klik enter. Setelah itu tinggal kita tarik. Nah, sudah selesai. Sesuai dengan contoh yang ada di sini, ini sudah masuk semua. Sigma X-nya 350, sigma Y-nya 357, X kuadratnya, sigma X kuadrat 24.750, sigma Y-nya 25.751, sigma XY 25.245. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, ya, R. Yaitu sama dengan N kali sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi akar. Ini akar semuanya, ya. Jadi akar N kali sigma X kuadrat. Jadi sigma X kuadrat yang ini, ya. Yang ini 24.750. Terus dikurangi sigma X. Nah, sigma X yang ini baru nanti dikuadratkan sigma X di sini. Dikuadratkan. Sigma X dikuadratkan. Setelah itu dikali N. N-nya di sini N kali Y kuadrat. Y kuadrat ini, sigma Y kuadrat berarti 25751. Dikurangi sigma Y kuadrat. Sigma Y yang ini kuadrat kita naikkan. Ini kuadrat, ya, bukan kali 2, ya. Kali kuadrat. Terus kita masukkan datanya, yaitu N adalah 5. Kita tahu 5. XY, sigma XY berarti yang ini. Terus sigma X yang 350, sigma Y 357. Sigma X kuadrat berarti yang ini 25751. Sigma X berarti yang 350. Setelah itu, setelah kita masukkan, maka kita hitung satu-satu, ya. 5 kali 25.245 sama dengan 126.225. Terus 350 kali 357 sama dengan 124.950, ya. Jadi 126.225 dikurangi 124.950 dibagi, ya, ini, ya, 1, ya, 5 dikali 24.750 didapatkan 123.750 dikurangi 350 kita kuadratkan jadi 122.500 dikali, ya, dalam kurung ini 5 kali 25 750. Nah, 25750 dari mana? Ya, dari ini, ya. Karena di rumus adalah sigma Y kuadrat, ya. Kita kalikan. Baru setelah itu kita selesaikan satu-satu. Yang di atas kita selesaikan 126.255 dikurangi 124.950 didapatkan data 1.275 dibagi, ya, akar, ya, ini 123.750 dikurangi 122.500
mendapatkan 1250 dikali 1305 ya. 1305 ini hasil dari 128.755 dikurangi 127.449. Setelah itu didapatkan data 1.632.500 kita jadikan akar ya. Jadi akar itu kalau Anda menggunakan Excel maka ketik sama dengan SQRT masukkan 1000 ini ya. Buka kurung 1.632.500 tutup kurung enter. Didapatkan data ini ya. 1277,693. Nah, setelah itu kita bagi ya 1278 kita bagi 1277,693 didapatkan 0,997892, maka kita bulatkan 0,998. Nah, di sini kita lihat di tabel ya, termasuk yang pertama karena nilainya positif maka hubungannya positif. Artinya kalau X-nya bertambah, Y-nya juga ikut bertambah. Kalau X-nya turun maka Y-nya juga ikut turun. Nah, terus nilai 0,998 ini berada pada rentang 0,80 sampai dengan 100, 100, artinya interpretasi hubungan sangat kuat, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, H1 diterima. Jadi melihat dari tabel mana ya? Tabelnya ini. Jadi berada di 0,80 sampai 1,00, sangat kuat. Selanjutnya hitung koefisien ya. Mana koefisiennya? Ya, koefisien di sini kita gunakan rumus T ya. T, uji T, R dikali akar N kurangi 2 dibagi akar 1 kurangi R kuadrat. Kita masukkan karena R-nya sudah ketemu. Didapatkan hasil 27,0567. Nah, ini T hitung ya. T hitungnya dapat 27,0567. Selanjutnya kita cari T tabel ya. DF-nya berapa? DF-nya 5 ya. N-2 harusnya ya. DF N-2 yaitu 5 kurangi 2 sama dengan 3. Taraf signifikansi yang kita gunakan adalah alfa 0,05 sehingga rumusnya 1 dikurangi 0,05 sehingga 0,95. Kita masukkan ke tabel ke rumus T 0,95 dengan 3 maka didapatkan di tabel itu ya 2,3534. Kita cek di tabel distribusi distribusi T ya. 0,95 dengan 3 ya. Coba kita cek 0,95 dengan 3 ini ya. 2,3534 ya. 2,3534. Ternyata kita bandingkan T hitung dengan T tabel. T hitung ini 27, dan T tabel 2, sehingga T hitung ini lebih besar dibandingkan dengan T tabel sehingga pernyataan tersebut yaitu sangat signifikan atau signifikan gitu ya. Nah, yang kedua kita akan melakukan uji korelasi Spearman ya seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Contohnya yang di rumus yang tadi yang di awal di dalam tabel ya. Nah, ini ya yang nomor 2. Jadi yang pertama sudah ada contoh, sekarang yang nomor 2 berarti menggunakan peringkat ya. Menggunakan peringkat ada salah satu contoh misalkan di sini saya gunakan peringkat kelas ya. Ini contohnya. Hubungan keaktifan belajar siswa X dengan hasil belajar bahasa Indonesia Y pada siswa D. Nah, keaktifan belajar siswa kita cek tadi ya mungkin ada 65, ada 40 dan sebagainya kita urutkan. Jadi yang paling tinggi saya letakkan di nomor 1 ya. Jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, ranking 5. Namun untuk hasil belajar ternyata yang ranking 1 di urutan nomor 2, ranking 2. Yang ranking 2 ternyata di urutan nomor 1. Yang ranking 3 tetap ya. Untuk yang ranking 4 ternyata di urutan nomor 5 nilainya gitu ya. Yang siswa nomor 5 ini di sini ranking 5 ternyata setelah dicek hasil belajarnya masuk ranking 4. Nah, yang pertama buatlah hipotesis ya. Yang kedua tentukan hubungan korelasinya positif atau negatif atau seberapa kuat korelasinya. Maka langkahnya kita sama. Yang pertama kita buat hipotesis H0 dan H1. H0 tidak ada hubungan, H1 ada hubungan.
Terus yang B, kita tentukan korelasinya. Maka rumusnya berbeda. Di sini kita gunakan D. Ya, D itu selisih. Ya. Jadi kita bandingkan antara X dan Y. Berarti tabel di samping di D di sini keterangannya X dikurangi Y dan D kuadrat. Ya. X kurang Y berarti 1 kurangi 2 minus 1. 2 kurangi 1, 1. 3 kurangi 3, 0. 4 kurangi 5, 1, minus 1. 5 kurangi 4, 1. Nah, ini dikuadratkan. Jadi, minus 1 kita kuadratkan menjadi 1. 1 dikuadratkan menjadi 1. 0 dikuadratkan tetap 0. Minus 1 dikuadratkan 1. 1 dikuadratkan tetap 1. Dan dijumlahkan, ya, sigma D, D kuadrat itu sama dengan 4. Baru selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus, ya. Korelasi Spearman ring atau P, ya, sama dengan 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat. D kuadratnya di sini sudah ada 4. Dan dibagi N kali N kuadrat kurangi 1. Tinggal kita masukkan, ya. Jadi N-nya di sini jelas ada 5, ya. 1 dikurangi 6. 6 sigma D-nya adalah 4. 6 kali 4. N-nya adalah 5. Setelah itu dikali 5 kuadrat. Karena N-nya 5 dikurangi 1. 5 kuadrat, 5 kuadrat itu 25 dikurangi 1. Maka di sini 1 dikurangi 24 per, ya, 24 ini 6 kali 4. Yang bawah 24 ini dari mana? Yaitu 5 kali 5. 5 kuadrat itu kan 25 dikurangi 1 adalah 24. Ya. 24 kali 5 yaitu sama dengan 1 dikurangi 24 dibagi 120. Ternyata 24 dibagi 120 itu sama dengan 0,20. Akhirnya 1 dikurangi 0,20 sama dengan 0,80. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah korelasi positif. Ya, korelasinya atau hubungannya positif. Terus ini berada di mana ini korelasi di sini? Korelasi Spearman ring 0,80 berarti berada pada rentang 0,80 sampai 1,00. Artinya interpretasi hubungan sangat kuat, yaitu H0 ditolak dan H1 diterima. Baik, mungkin ya untuk memahami materi ini Anda bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya buatkan di PowerPoint, ya. Di sini salah satu contohnya ada 9 siswa dengan X, ya, minat membaca 60 sampai dengan 72, ada hasil belajar 61 sampai dengan 70. Yang pertama buatkan hipotesisnya, yang kedua tentukan hubungan korelasinya, apakah positif atau negatif, dan seberapa kuat korelasinya, yang C hitung koefisien signifikansinya. Ini yang soal yang kedua. Kalau Anda mau menggunakan Spearman ring, Anda bisa gunakan contoh yang ada di sini, ya. Bisa Anda kerjakan, buatkan hipotesis, tentukan hubungan korelasi positif atau negatif, dan berapa kuat korelasi tersebut. Baik, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Tentunya juga Anda bisa memahami dengan baik, dengan mudah. Harapan saya, kalau misalkan ada yang masih bingung, nanti bisa ketemu tatap muka langsung, gitu ya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.